Nah, saat ini saya berada di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat untuk meliput kegiatan pelatihan vokasional digitalisasi produk UMKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Namun sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Assalamualaikum Pak Herman. Iya. Pak, izin wawancara sedikit. Ya, silakan. Pak, seperti ini kan pelatihan digitalisasi UKM, produk UKM. Ini kan kendalanya seperti yang Bapak sampaikan tadi, kan fluktuasi pemesanan nih Pak, yang tidak menentu. Menurut Bapak gimana Pak sarannya? Ya, itu yang memang menjadi kendala ya. Beberapa hal yang telah kami diskusikan banyak tentang bagaimana pasar daring untuk UMKM memang terkendala dengan persoalan demand and supply. Demand-nya tinggi, supply-nya nggak bisa terpenuhi. Pada waktu demand-nya rendah, mereka juga produknya nggak tercapai, nggak laku gitu. Nah, oleh karenanya saya kira membangun network di antar produksi yang sejenis, kehomogenan produksinya ini harus dibangun. Makanya tadi saya bilang tahap institusi ini penting. Supaya apa? Supaya ada jaminan produksi dulu. Sambil juga kita mengupayakan bagaimana akses pasar yang sudah dijanjikan oleh Menteri BUMN bahwa untuk kebutuhan-kebutuhan di Kementerian BUMN akan dipenuhi oleh UMKM. Nah, kalau ini pasarnya semakin tetap, meskipun mungkin ordernya by daring gitu ya, menurut saya ini akan menjadi opportunity bagi para UMKM. Satu lagi masalah pembiayaan tadi Pak, permodalan ultramikro Pak, menurut Bapak? Ya, pembiayaan saat ini mendapatkan perhatian khusus. Kami sudah menyetujui dibentuknya holding ultramikro. Karena menyadari kalau kita hanya bersandar kepada anggaran yang disiapkan baik secara reguler maupun yang stimulus oleh Kementerian Koperasi dan UKM, saya kira memang tidak cukup untuk membangun itu. Oleh karenanya, dengan dibentuknya holding ultramikro ini akan menjadi landasan yang kuat untuk tersedianya modal bagi usaha kecil dan menengah. Baik. Khususnya ultramikro, karena juga nomenklaturnya kan ultramikro. Baik, terima kasih Pak. Kalau sudah tinggi kan ada kur. Baik. Izin Pak, mau wawancara Pak Hanung dulu sebentar. Tadi udah cukup isinya. Enggak, mengenai tadi Bapak sampaikan tadi mengenai produk UKM ini. Jadi kalau secara digital, pertama kita tingkatkan literasinya dulu. Literasinya teman-teman tentang digitalisasi gitu ya. Memang pengetahuan tentang menggunakan alat itu sudah ada, tapi bagaimana memanfaatkan ini jadi kegiatan produktif itu yang perlu. Jadi bagaimana mengisi kontennya dan sebagainya. Itu kita perlu tingkatkan literasi. Nah, fokusnya literasi ini nanti adalah bukan di kota-kota besar, justru second best city gitu, kota-kota yang bukan kota-kota besar gitu ya, tapi punya potensi gitu ya. Mungkin kota kedua terbesar di satu provinsi, itu yang akan kita dorong ke sana. Pak, seperti yang tadi disampaikan. Nah, terus yang satu lagi. Nah, ini sebenarnya tidak semua orang itu bisa langsung masuk ke pasar digital sukses. Ya. Nah, untuk itu kita bangun sebenarnya mereka bertahap. Pertama mereka masuk ke media sosial dulu. Jadi lewat Facebook gitu-gitu ya. Sebelum masuk ke e-commerce. Jadi Facebook atau TikTok dia menjual, atau lewat WA dan seterusnya ya. Pakainya media-media sosial gitu ya. Nah, itu kita dorong mereka bisa memanfaatkan itu dulu. Karena kalau yang kecil itu kan nggak, kalau ke e-commerce kan ordernya besar tadi kan fluktuatif ya. Nah, kalau yang kecil lewat WA grup itu kan lebih terbatas, mungkin lebih mudah dia manage ya gitu ya itu. Terus yang berikutnya kita punya program namanya Kakak Asup. Kita buat reseller banyak gitu, yang bisa membeli produk-produk ini terus kemudian memasarkan ke digital. Jadi ada pihak kedua. Ya. Nah, ini kita harapkan orang-orang punya background pendidikan lebih tinggi, lulusan perguruan tinggi dan sebagainya. Terus yang terakhir itu kita punya program Kakak Asup. Itu UMKM yang sudah berhasil masuk platform digital kita ajak. Dia boleh mengajak 3 orang UMKM yang baru untuk dibantu masuk pasar digital. Satu lagi Pak, mengenai permasalahan tadi pemasaran produk secara digital, produk UMKM secara digital ini masalah fluktuasi pemesanan tadi Pak. Seperti apa mengatasi permasalahan tersebut? Fluktuasi pemesanan. Ya kadang banyak, kadang rendah misalnya, seperti yang disampaikan Pak Herman. Jadi itu tadi, kalau pertama dia
dia masuk ke lokal dulu tuh pasar ekspor, jangan langsung masuk ke e-commerce. Gitu, karena ngelolanya lebih susah. Tapi sebenarnya di pasar yang global yang besar pun, asal kita jujur, kita katakan saya belum bisa nih, hanya sekian yang bisa kamu, itu nggak masalah, gitu ya. Artinya kan kalau kita beli di apa namanya di Tokopedia atau apa gitu kan kadang-kadang barang habis, gitu kan nggak apa-apa juga, besok akan muncul lagi, itu juga nggak apa-apa. Baik. Jadi sebenarnya, jadi asal jujur ya, Baik. dan tetap kontrol kualitas. Jadi jangan karena ngejar pesanan kemudian kualitasnya nurun, gitu ya, itu jangan. Yang penting itu tuh kualitas, komitmen itu harus dijaga. Baik. Kalau tidak ada, dia bilang tidak ada. Nanti dia penuhi berikutnya. Baik. Atau dia berkelompok, Pak. Dia bikin kelompok, gitu ya, satu klaster. Tadi kalau ada reseller, itu lebih aman sebenarnya. Karena dia ngumpul-ngumpulkan, ini habis, ini belum, ini. Nah, dia ngatur, mengelola. Itu bisa lewat reseller. Jadi pihak kedua, supaya tidak situasinya ini dia bisa kontrol. Baik. Ada lagi? Baik, cukup Pak. Terima kasih sekali Pak. Bu, inti dari pelatihan vokasional digitalisasi produk UKM ini seperti apa Bu? Gini Pak, ini arahnya ke market juga ya. Market di masa pandemi ini kan banyak sekali UKM yang terdampak adanya pandemi. Mereka punya keterbatasan bergerak untuk menjalankan usahanya, gitu ya. Jadi ini adalah salah satu solusi untuk memberikan jalan ke mereka apa yang harus mereka lakukan. Salah satunya ya digitalisasi di pengelolaan usahanya, di pemasarannya, gitu. Nah ini pendekatannya kebetulan di sini pesertanya adalah anak-anak muda, jadi mereka kan dekat dengan ini ya, dengan IT ya, maksudnya dengan IT. Jadi mudah-mudahan harapan kita ke depan mereka juga sudah tergabung dalam platform digital seperti yang ditargetkan oleh Pak Menteri pada tahun 2024 akan tercapai 30 juta UMKM yang tergabung dalam platform digital. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Mbak, UKM di Kabupaten Indramayu ini Mbak ya? Iya. Ini seperti apa dengan adanya pelatihan digitalisasi produk UKM ini Mbak, menurut Mbak? Ya apa ya, menurut kan baru pertama kali ya, tapi masih belum nyampe besar sih, belum tahu, jadinya belum mengamati. Kesiapannya sendiri untuk masuk ke pasar Iya, digital? Pengen ya? Iya pengen banget, malah pengen memperluas. Sebab kan masih di wilayah Kecamatan Selik aja, belum keluar Indramayu. Mudah-mudahan Iya, dengan pelatihan mudah-mudahan, digitalisasi produk UKM ini nanti Mbak bisa memasarkan produknya secara digital ataupun secara online itu Mbak ya? Iya mudah-mudahan. Mbak, kapasitas produksinya berapa Mbak? Baru sedikit, baru 5 kilo per hari. 5 kilo per hari. Selama ini kendalanya pemasarannya atau apa Mbak? Pemasarannya memang belum terlalu luas gitu? Belum. Karena masih dalam warung-warung. masih door to door berarti ya? Masih manual? Kayaknya sih kayak toko besar kayak Alfa pengen masuk ke situ, tapi belum ada arah orang yang orang yang memasukkannya ke ke toko-tokonya yang besar. Mudah-mudahan nanti setelah dipasarkan secara online produknya Mbak bisa terjual lebih banyak lagi. Iya, yang diharapkan seperti itu. Iya, amin. Fashion dan juga makanan. Yang pertama tuh saya ada juga produksi gitu, sebagian baju gamis gitu. Fashion wanita juga ada, semuanya atasan, bawahan segala macam ada. Dan juga yang kedua tuh bagian makanan saya jualan angkringan, punya angkringan saya Pak. Oh gitu. Mas, dengan pelatihan digitalisasi produk UKM ini menurut Mas seperti apa? Ya, sangat-sangat membantu sekali Pak. Di zaman sekarang kan, di zaman 4.0 utamanya ya, tidak lepas dari yang namanya digitalisasi gitu Pak. Menurut saya program ini sangat-sangat bermanfaat bagi kami gitu selaku UMKM gitu. Dan kami pun belum tahu ketika mengoptimalkan digitalisasi dengan upaya yang segimana rupanya gitu Pak, biar optimal gitu. Artinya kehadiran Kementerian Koperasi dan UKM di Kabupaten Indramayu ini untuk memfasilitasi pelatihan ini sangat bermanfaat ya Mas ya bagi pelaku UKM. Saya juga sangat berapresiasi lah kepada Menteri, karena menurut saya juga selaku kaum muda gitu Pak ya, belum bisa memaksimalkan era digital seperti sekarang gitu. Jadi
dan adanya pelatihan vokasional digitalisasi untuk UM itu sangat membantu sekali bagi saya itu Pak. Oke Mas, terima kasih ya Mas. Siap, Pak.